iman kita bisa menjadi lemah adalah wayak ta'u nama amarallahu bihi, ya. Kita memutuskan hubungan, kita memotong hubungan yang sudah disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang semoga kita semua mendapatkan keberkahan, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai pada kesempatan kali ini masih berkenan memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Allah masih memberikan kita kesempatan hidayah sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan bermajelis ilmu, yang mana majelis ilmu ini merupakan sebuah nikmat yang bisa dibilang cukup besar. Dan ketika kita berhasil didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tempat menimba ilmu, tentunya ilmu agama, maka di sini berarti kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dikehendaki akan menjadi orang baik insyaallah. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu fiddin, dia akan dipahamkan tentang agama Islam. Maka ketika kita dengan mudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang bisa senantiasa menuntut ilmu, maka itu merupakan cerminan bahwa kita hamba pilihan Allah yang akan dikehendaki kebaikan. Ya, maka semoga dengan bermajelisnya kita sama-sama belajar tentang agama Islam, bagaimana menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang muslim yang baik, sehingga dengan itu semua kita pada akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya kelak. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat dan salam yang kita sampaikan dan berusahanya kita untuk selalu mengerjakan amal-amal keseharian kita sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul, akan menjadikan itu semua bukti bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah dan mendapatkan syafaat utmanya dengan mudah pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berbicara lebih panjang lebar, karena saya baru pertama kali berbicara di depan panjenengan sekalian, ada baiknya kalau saya perkenalan dulu. Jadi kan enggak datang-datang langsung ngomong siapa itu, siapa, kan pada belum tahu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah SWT,
Perkenalan singkat, nama saya Muhammad Solahuddin Azmi. Asli dari orang tua seperti itu, Muhammad Solahuddin Azmi. Alamat saya di Desa Kenduren, Kecamatan Udung, Kabupaten Demak. Aslinya Kenduren. Kenduren. Kalau Kenduren itu di sini biasanya sebutan untuk acara apa? Hajatan. Loh, ngoten. Kalau dengar Kenduren senengannya mangan. Ya. Pancing ngoten. Ya saya nggak tahu kenapa kok desa saya dinamakan dengan Kenduren. Apakah karena dulu sering mengadakan kayak orkes atau makan-makan besar dan lain sebagainya, saya juga nggak tahu alam. Ya intinya itulah nama desa saya. Jadi kalau ulama terdahulu itu menamakan dirinya atau biasanya ada sebagian para sahabatnya yang melabeli sebagian ulama dengan nama daerahnya, kayak Al-Bukhari itu karena berasal dari daerah Bukhara. Kemudian masih banyak lagi Al-Farisi ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin ada keistimewaan dari daerah tersebut sehingga dia bangga meletakkan nama tersebut pada namanya. Lah, cuman kalau saya embel-embel belakangnya dikasih Al-Kendureni, saya takutnya nanti malah saya dikira orang yang suka kendurenan. Ya. Jadi Muhammad Solahuddin Azmi. Saya untuk pendidikannya MI Muhammadiyah, MTS Muhammadiyah Al-Manar di Kenduren. Kemudian untuk SMA-nya saya alhamdulillah dikasih kesempatan sekolah di Pondok Darussahadah Boyolali. Nah, setelah itu lanjut ke Mahat Ali An-Nur Sukoharjo. Cuman tidak sampai selesai. Saya pindah ke Madura lagi, Pondok Nurul Huda Indonesia. Pindah lagi dan sekarang lanjut kuliah di Universitas Muria Kudus. Dan jurusannya, kalau Bapak Ibu pengen tahu, saya ngambil jurusan pertanian. Ya. Jadi nanti ketika saya menyampaikan nanti ada koreksi atau yang lainnya silahkan disampaikan ya, karena kita masih sama-sama belajar dan ya seanggap aja diwajari lah. Oh, cah pertanian kok kon ceramah ya wis pantes lah nak ngoten niku lah. Mungkin ngoten nggih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sebenarnya itu untuk apa? Maka dalam surat Ar-Dzariyat Allah berfirman bahwasanya kita semua jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Dan ujung dari peribadatan kita yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Al-ayah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh berupa surga. Maka
ketika kita sudah diberikan oleh Allah nikmat iman dalam diri kita, kita sudah diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, bahwa Allah adalah satu-satunya ilah yang berhak kita sembah, berhak kita ibadahi, sangat wajib dan harus bagi kita agar selalu menjaga keimanan kita tersebut. Karena kunci untuk mendapatkan surganya Allah ya dengan iman. Kalau dengan amal soleh, ternyata banyak orang-orang yang tidak beriman yang juga melakukan amal soleh. Kalau kita bandingkan kebaikan kita yang kita lakukan berupa harta, kita bandingkan dengan orang-orang non muslim, orang-orang non mukmin, mungkin sangat jauh ya. Kalau anak-anak muda kenalnya pemain sepak bola, kita tahu Lionel Messi, dia udah nyumbangin berapa duit untuk kegiatan sosial. Cristiano Ronaldo sudah berapa uang dia keluarkan untuk kegiatan sosial. Bill Gates ya, dan lain sebagainya. Namun apakah kebaikan-kebaikan, uang-uang yang mereka keluarkan untuk kegiatan sosial dan kebaikan lainnya itu akan bernilai di sisi Allah? Tentu tidak. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan bernilai adalah amalan-amalan yang dia dilandasi dengan keimanan. Maka sangat sebuah keharusan mungkin bagi kita agar kita selalu menjaga keimanan kita, agar keimanan tersebut tetap tertanam dalam jiwa kita, tetap tertanam dalam diri kita hingga nanti ajal menjemput kita. Dan kalau kita berbicara mengenai iman, maka yang harus perlu kita pahami adalah bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik dan juga terkadang turun ya. Kayak harga bambang, harga cabai bisa naik bisa turun. Itulah iman. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dengan ketaatan ya. Ketika kita bisa lihat diri kita, imannya itu naik atau turun, kita bisa lihat ya. Kita bisa introspeksi diri, apakah banyak ketaatannya atau kemaksiatannya. Iman itu naik dengan ketaatan. Ketika kita banyak melakukan aktivitas baik dalam keseharian kita, maka itu indikasi bahwa iman kita sedang naik. Wayang kusu bil maksiyah, dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Ketika kita dalam keseharian kita kok ternyata pada hari itu kita merasa banyak maksiatnya, perbuatan baiknya sedikit, maka di situ indikasi bahwa iman kita sedang turun. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami akan hal-hal yang bisa membuat iman kita menjadi turun. Dan sebisa mungkin hal tersebut harus kita kejauhi, sehingga yang nampak dalam diri kita adalah kebaikan, dan kita juga akan mudah untuk membawa manfaat kepada sekeliling kita. Dalam lanjutan ayat tersebut, surat Al-Baqarah yang ayat 27, ciri yang pertama disebutkan oleh Allah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya. Ciri orang yang bisa dibilang keimanannya akan turun adalah orang-orang yang dia melanggar kesepakatannya, dia melanggar ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dia mencoba untuk memutus ya ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan apa? Kesepakatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Ya. Kita punya perjanjian penting dengan Allah yang paling utama adalah kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang patut, yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dalam poin ini kita harus benar-benar ketika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Allah, maka jauh-jauh kita buang dari diri kita, jauh-jauh kita buang kepercayaan yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan yang patut berhak disembah selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada kepercayaan lain. Ya. Di Indonesia sendiri agama ada Buddha, ada Nasrani, ada Hindu, ada Konghucu, ada Protestan, dan lain sebagainya. Dan masing-masing dari agama tersebut memiliki keyakinan masing-masing juga. Dan keyakinan itu juga beda dengan apa yang kita yakini. Maka dari banyaknya keyakinan, ketika kita benar-benar mengikrarkan diri bahwa kita beriman kepada Allah, kita buang jauh-jauh keyakinan-keyakinan yang batil. Nah, kita harus meyakini bahwa hanya satu Tuhan yang patut diibadahi, yaitu Allah. Itu yang pertama. Kemudian untuk membuktikan keimanan yang ada dalam diri kita, Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman, salah satu pembuktian dari iman kita adalah dengan adanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang mungkin menjadi salah satu ibadah yang paling utama adalah sholat. Kenapa sholat? Ketika kita melakukan sholat, maka kita pada saat itu berada dalam peribadatan Allah yang paling dekat. Apalagi ketika nanti kita sujud. Posisi sujud berarti kita benar-benar merendahkan diri, kita benar-benar mengagungi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa yang patut kita peribadati. Kita harus menjaga sholat. Kenapa? Ketika sholat kita bagus, maka semua amal-amal kita akan menjadi bagus. Percaya atau tidak, ketika kita lihat orang yang mungkin dia banyak melakukan maksiat, silahkan bisa dicek di sholatnya. Dengan orang-orang yang banyak melakukan ketaatan, juga bisa dicek di dalam sholatnya. Sholat menjadi indikator orang itu nanti imannya lemah atau imannya baru naik. Orang yang imannya kuat, orang yang imannya naik, dalam masalah sholat dia tidak akan main-main. Tingkatan iman dalam diri kita berbeda-beda. Orang yang tinggi imannya, kuat imannya, belum waktunya azan pun dia sudah mempersiapkan diri untuk sholat. Tapi ketika kita masih berada di iman yang tingkatannya standar, ya mungkin azan kita baru persiapan. Atau di bawahnya lagi, ya iqomat kita baru berangkat. Maka sholat menjadi barometer yang bisa
kita jadikan patokan untuk mengukur keimanan kita. Apakah nanti kita benar-benar berada dalam iman yang tinggi, iman yang sedang kuat, yang tebal, atau iman kita agak menipis. Dan juga dalam keseharian kita, ketika kita merasa banyak masalah, kemudian kita merasa banyak persoalan yang sulit kita selesaikan, kok ternyata ada hal-hal yang itu membuat kita agak ruwet. Coba kita periksa sholat kita, ya. Maka bisa dipastikan ternyata sholat kita juga bermasalah. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, salah satu indikator lagi bahwa iman kita bisa menjadi lemah adalah wayak ta'u nama amarallahu bihi, ya. Kita memutuskan hubungan, kita memotong hubungan yang sudah disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada hal-hal yang dia sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sambung, tapi ternyata kita malah memutuskannya. Seperti hubungan antara anak sama orang tua. Maka jelas kita diperintahkan untuk selalu menjaga akhlak kita kepada orang tua. Kita diperintahkan agar selalu menjaga adab kita terhadap orang tua. Antara anak dan orang tua hubungannya harus selalu baik. Maka ketika ada orang yang dia mencoba memutus hubungan baik dengan orang tua, bisa dipastikan dia berada dalam level keimanan yang rendah. Dan akibat dari hubungan yang tidak baik dengan orang tua ini lebih-lebih akan bisa menimbulkan efek yang sangat tidak bagus buat kehidupan kita. Hidup kita akan menjadi susah. Kemudian anak-anak didik kita juga mungkin akan menjadi lebih sulit lagi untuk diarahkan. Orang-orang di sekitar kita kok seakan-akan menjauh dengan kita. Banyak persoalan hidup yang kita rasakan yang sulit untuk kita hadapi. Maka mungkin salah satu kunci dari itu semua adalah kita bisa melihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Karena yang terjadi banyak hal, orang banyak masalah, bingung, kemudian minta nasihat kepada para ustadz, dan akhirnya ustadz tersebut meminta agar dia mengintrospeksi diri, muhasabah bagaimana hubungan dia dengan orang tuanya. Dan ternyata benar, ya, selama dia ada masalah itu, hubungan dengan orang tuanya agak renggang. Mungkin karena sebuah persoalan atau sebuah urusan menjadikan dia tidak nyaman, dan akhirnya rasa tidak nyaman tersebut menjadikan dia agak renggang dengan orang tuanya. Ketika dia renggang dengan orang tuanya, masalah yang dia hadapi justru akan menjadi berat. Maka ketika kita ada masalah atau kita ada cobaan, mungkin salah satu hal yang bisa kita lihat adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Ya. Ketika memang ada persoalan dengan orang tua kita, maka sebaik mungkin kita yang mengalah. Karena apalagi anak-anak muda, terkadang orang tua zaman sekarang dengan anak muda zaman sekarang, ya, itu cara berpikirnya beda, pandangannya beda.
Dan terkadang di sana banyak sekali yang kemudian menimbulkan pertikaian dengan orang tuanya. Yang namanya orang tua dengan pandangan yang dia ketahui, dan anak muda yang dengan zaman yang sekarang. Untuk mensinkronkan ya terkadang memang agak beda, agak sulit. Maka bisa kita siasati, kita pahami orang tua kita. Anak muda, seorang anaklah yang kemudian mencoba untuk mengalah dan memahami bagaimana pemahaman orang tua, sehingga nanti bisa dicari jalan keluarnya dengan baik. Karena ketika kita nekat kemudian melawan perkataan orang tua, maka yang terjadi adalah bukan kebaikan yang akan datang kepada kita. Meskipun kita punya impian, meskipun kita punya ambisi yang mungkin bisa dikatakan sangat matang, ya, menurut pandangan kita, tapi ketika di situ kita ada perbedaan dengan orang tua dan orang tua belum mengizinkan, namun kita tetap menerjang, kemungkinan besar yang terjadi bukan kebaikan, akan tetapi kehancuran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak yang semoga dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam ayat tersebut, yang ketiga yang bisa mengikis keimanan kita adalah wa yufsiduna fil ardh, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ketika kita bekerja, maka di tempat kerja kita banyak aturan-aturan yang harus kita taati. Bahkan Islam sendiri telah mengatur kita bagaimana kita mencari uang, kemudian bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita bermuasyarah dengan tetangga. Semua sudah Allah atur, semua sudah Rasulullah contohkan. Maka salah satu bentuk dari kerusakan yang kita lakukan adalah ketika kita mencoba keluar dari alur yang sudah dijelaskan oleh Allah. Ketika kita mencoba keluar dari jalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kita mencari nafkah sudah jelas mana yang halal, mana yang haram. Namun terkadang menurut perhitungan kita, ternyata ketika kita melakukan yang haram itu hasilnya lebih banyak. Kayak semisal oknum-oknum yang melakukan korupsi, itu kan sesuai perhitungannya, ketika dia melakukan korupsi dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu perhitungan dia. Maka dia lakukan hal yang haram. Maka ketika orang melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, keluar dari yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka di sana dia bisa dikatakan sebagai perusak, sebagai orang yang merusak. Maka jangan sampai apa yang kita lakukan itu melanggar syariat, jangan sampai apa yang kita lakukan jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dalam hubungan bertetangga, banyak juga hal yang mungkin orang belum tahu, ketika dia melakukannya akan merugikan orang lain. Maka dengan kita belajar ilmu, dengan kita bermajelis seperti ini, semoga Allah mempermudah hidayah kepada kita, Allah mempermudah petunjuk kepada hidayah kepada kita, sehingga dengan bermuamalah kepada tetangga, bermuamalah kepada saudara-saudara kita, kita sebisa mungkin menimbulkan manfaat dan tidak merugikan orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, itulah 3 hal yang mungkin akan bisa mengikis keimanan kita
ketika kita mencoba-coba untuk melakukan. Dan jangan sampai ketiga hal tersebut ada pada diri kita. Yang pertama, kita punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yang berupa 2 kalimat syahadat yang ini harus benar-benar kita jaga. Ya. Kita harus benar-benar yakin bahwa tiada ilah ya, yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya. Mungkin ada yang bilang, "Loh, bukannya semua agama itu sama?" Ya. Semua agama kan sama. Maka perlu kita hati-hati dengan hal yang seperti ini. Ungkapan-ungkapan yang secara logika kadang masuk akal ya, karena memang ungkapan tersebut biasa disampaikan oleh orang-orang liberal ya. Itu justru sangat berbahaya. Jangan sampai kita beranggapan bahwa semua agama sama, beda ya. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, di mana mengajarkan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti kita berbicara masalah toleransi dalam beragama, maka toleransi dalam beragama ada batasannya. Kita tidak boleh toleransi dalam beragama dalam masalah akidah. Toleransi oke, berarti kita menghargai agama orang lain dan kita dilarang untuk menjelek-jelekkan agama orang lain. Namun bukan berarti kita harus mengikuti agama tersebut. Ketika ada teman kita yang non muslim semisal dalam suatu acara ketika diperintahkan untuk berdoa, maka kita berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Jangan sampai kita berdoa dengan keyakinan mereka berdoa kita mengamini. Ya. Berdoa yang merupakan sebuah peribadatan kepada Tuhannya. Dan toleransi ini juga dalam hal hubungannya antar manusia juga harus kita perhatikan ya. Maka dalam hubungan antar sesama manusia kita harus juga selalu berbuat baik meskipun dengan non muslim ya. Ketika kita sebagaimana sabda Rasulullah, seandainya kita memasak sebuah makanan dan aromanya tercium kepada tetangga kita, maka ya ada baiknya kita memberikan makanan kita meskipun tetangga kita adalah non muslim. Itu merupakan hal baik dan tidak mengapa jika kita lakukan. Kemudian yang kedua tadi, kita tidak memutus hubungan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita sambung. Ya. Sebagaimana hubungan antara anak dan orang tua, kemudian hubungan antara tetangga dengan saudara-saudara kita, maka itu semua harus kita jaga. Dan ketika kita bisa menjaga itu semua, maka kemungkinan besar usaha yang kita lakukan akan diridhai oleh orang tua, dan ketika sudah diridhai oleh orang tua, maka kemungkinan besar akan diridhai oleh Allah. Sama tetangga, sama saudara pun ketika kita tidak ada masalah, ketika kita tidak merugikan, maka akan terjalin hubungan yang baik, akan terjalin kerjasama yang bagus. Dan yang ketiga tadi adalah kita tidak merusak bumi dengan melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan Allah. Kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita bekerja ya sebagaimana yang sudah ditentukan. Kita memperhatikan yang halal, kita memperhatikan yang haram, dan jangan sampai apa yang kita lakukan merugikan orang lain.
Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salahnya, banyak kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.